Honorable character Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya, di era ini ya pastinya gampang banget untuk semua dipermudah gitu untuk mengupgrade dalam skill berbahasa. Nah, Google Translate merupakan salah satunya. Itu kan. Nah, di siang hari ini bersama Mr. Doni kita akan kupas tuntas gimana sih sebelumnya. Mari sama-sama kita membaca Bismillah. Okay, for the next, let's read. Mari bersama-sama kita membaca surat Al-Insyirah. Membaca Al-Insyirah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah wada'na anka wizrak alladzi anka wizrak warafa'na Okay, reading. Baik, selanjutnya sambutan dari Kepala Divisi Perpustakaan CTB pada Bu Rianti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, bekerjasama dengan SRI ini konsentrasi informasi yang ke-6 kepada Mr. Doni berkenan untuk sharing ya tentang bagaimana kita menggunakan Google Translate. Mungkin kita selama ini menggunakan Google Translate baru sebatas apa yang kita lakukan selama ini sekedarnya begitu ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan diberi pengetahuan baru tentang trik-trik dan juga tips menggunakan Google Translate supaya hasil terjemahan kita akan lebih baik lagi insya Allah. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir, Pak Sepki, Pak Proyogo yang telah berkenan hadir di webinar perpustakaan yang bekerjasama dengan SLC hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Nanti minta masukan-masukannya juga. Dan Ya, juga, Bu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk seluruh audiens yang telah mendaftarkan diri melalui Google Form yang telah kami sebarkan. Mudah-mudahan semuanya menikmati sajian ilmu hari ini dan nanti mudah-mudahan juga bisa kita manfaatkan untuk berbagai kebutuhan kita ya, termasuk untuk menulis karya ilmiah, untuk menulis paper dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum dimulai sedikit promosi perpustakaan dulu ya. Nanti mungkin teman-teman SLC kalau mau promosi juga boleh, Anita ya. Kita punya media sosial, punya website juga, silakan kunjungi perpustakaan.cb.ac.id. Kemudian kita punya media sosial di Instagram dan juga Facebook. Itu yang sudah ada di screen
semuanya ya, bisa di-follow, di-subscribe, dan juga dikunjungi. Itu dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selama nanti pelaksanaan acara ini. Nanti juga ditunggu ada Kahoot yang ada hadiahnya juga. Jadi stay tune sampai akhir acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja ke inti acara, yaitu penyampaian materi oleh Mr. Doni. Sebelumnya yang akan dibacakan CV beliau terlebih dahulu. Boleh dikasih CV-nya dulu, Kak? Ya, bisa dilihat ya. His CV, Education, Master Degree in Marketing Communication, Mercu Buana University, Bachelor's Degree in University. His work experience as lecturer in State Study, lecturer in Mercu Buana University. Masya Allah. Next. Ya. Lecture in Sekolah Tinggi Perhotelan and Pariwisata Trisakti Jakarta. Lecture in STM Trisakti Jakarta. Wah. Teaching English for Management and Transportation. Wow, Masya Allah, focusing on TOEIC. He's also English instructor in training the staff of Immigration Office in East Jakarta, training general managers of Metro TV, Masya Allah, training Telkom employees. Wow, so many ya. Training employees of Chas Purantara, training security officers of HES, several other trainings. Ya, bisa dibaca lebih lanjut ya. Banyak banget, Masya Allah. Kegiatan beliau, experience beliau, trainings. And his personal details, born on October 1966, he's Muslim and has married. Yeah, he has excellent health, alhamdulillah. Okay, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. All praise be to Allah. May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya ucapkan terima kasih ya atas kesempatannya. Should I say it in English or in bahasa Indonesia? English, please. English. Okay. So thank you for the opportunity, especially to Bu Fahma, the head of the library, and also other lecturers. We have Ustadz Prayogo, Ustadz Sepki, and the others, and also students here. So thank you for having me. I'm going to share something with you. Well, actually, it's not something that is very special because I think everybody knows already about this. About how to translate using Translate. So translating documents in sekarang, maybe I just like to give you just some tips or tricks how to maximize using Google Translate so that the translation nggak malu-maluin lah. Oh no, not this one. F5. Okay.
Okay. Yeah. And okay. And then last part, I'm going to from bahasa Indonesia to English. Okay, first thing. So why do we need to translate? So why people need to translate? Sometimes because they want to know the meaning of a document in another language. Okay, for example, you want to watch a movie and then what is it? You don't understand the movie is in English. You don't understand it, and then I think you will, yeah, for sure you will find, you'll try to find the translation, the subtitle in SRT. Pasti cari subtitlenya dalam di internet gitu ya. Atau lain lagi, mau baca jurnal dalam bahasa Inggris. Kemudian yeah, you don't have enough English. Okay, so you go to what is that? You find the document, the English document, and then you translate it. Okay, gimana caranya translate? Biasanya orang langsung ke what is it? Ke translator. Okay, atau bisa juga ke Google Translate seperti yang kita bahas hari ini ya. Oke, gimana? Kita tulis isiannya, kemudian kanan pakai mesin artificial intelligence. Kalau pakai manual gimana? Nah, biasanya saya lakukan juga sama. Jadi bahasa Indonesia sebelah kiri, kotak sebelah kiri, kemudian saya terjemahkan ke sebelah kanan. Supaya tetap kata per kata gitu. Oke. Iya sudah penerjemah. Nah, penerjemah manusia bukan ya. There are things that machine dengan okay. Nah, atau bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, menerjemahkan idiom. Okay, idiom. Idiom bagus. Mereka bilangnya flying colors. Flying colors. Flying colors diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pasti akan jadi nilai terbang. Gitu. Seperti pernah saya tonton di SpongeBob. Nilai terbang. Nah, itu salah. Jadi translate tadi. Kalau penerjemah manusia, mereka akan tahu kapan, jadi tahu dengan perasaan. Nah, berikutnya, kalau kita menggunakan Google Translate, gitu, kemudian AI, apa aja tools yang bisa digunakan? Nah, ini diantaranya, we have Google Translate, okay, atau Yandex Translate. It belongs to Russia, okay. Kepunyaan Microsoft. And then we also have sederet.com. Sederet.com it's actually from Indonesia. I once used sederet.com, but then it's not highly recommended. It's not very recommended because the vocabulary, the words are not the same. So compared to Google Translate, sederet.com is not recommended. Jadi saya sarankan kita kalau mau translate, kalau nggak ada penerjemah, so you better go to Google Translate
atau bisa juga Bing Translator atau Yandex Translate begitu. And then nah ini saatnya. Jadi boleh kita pakai mesin, boleh pakai tools AI apabila satu dokumen itu bersifat informatif, bukan ekspresif. Jadi seperti jurnal itu boleh informatif. Tapi kalau ekspresif seperti kita mau menerjemahkan puisi itu nggak masuk. Okay? Jadi puisi atau novel-novel yang ada figurative language-nya itu nggak masuk kalau diterjemahkan melalui Google Translate. Terjemahkan adalah harus direvisi, harus diedit secara manual. Jadi ada istilahnya proofreading. Malah ini sebelum proofreading, jadi harus dilihat lagi subjeknya, predikatnya, kata-katanya sudah benar atau belum, gitu padanan katanya. So before and after, you translate a document using Google Translate. Oke. Oke, berikutnya. Nah, namanya okay. Nah, sejarahnya sedikit, just a little bit history of Google Translate. So it was launched in 2006, right? And at the first time it was launched, the application was still in very bad condition. It was bad quality. So I remember a long time ago, I used TransTool. So TransTool is a software that I didn't buy it. It was a pirated one, bajakan. And then I used that to translate a document at the time, just to try. But then the quality is very bad. Quality was very bad. So at the time, I didn't use Google Translate, and I didn't recommend anyone to use Google Translate because yeah, it lacks what is that? Accuracy. It lacks accuracy in terms of grammar and also vocabulary. And but then after years, okay, belakangan ini saya merasakan Google Translate, and then yeah, actually it started in 2016. 2016, they add neural machine translation. So neural machine translation. So when Google Translate tries to translate a document, it does word, okay? It doesn't go word by word. Instead, it goes to the whole sentence atau the whole paragraph. Jadi ini kualitasnya bisa lebih bagus gitu. Bisa ngerti dia satu kalimat dibandingkan satu kata per kata gitu dengan adanya neural machine translation. In fact, tools yang tadi seperti Yandex Translate, Bing Translator itu juga sama sepertinya tuh. Mereka sudah menerapkan neural machine translation. Nah, yang jadi masalah adalah si sederet.com ini. Sederet.com tidak memakai NMT. That's why the quality is very bad. Walaupun punya Indonesia ya, cuma ya perlu banyak perbaikan mereka. So again, it started in 2016. Jadi kualitas terjemahannya sudah mulai bisa bisa dimengerti, sudah mulai bagus begitu. Okay, and then this is how we translate things here. So when you want to translate a sentence, okay, so the first thing that you have to see is you have to make sure that the sentence has subject and predicate. Kita dulu ya, subjek dan predikatnya. So
For example, this sentence, the first sentence here, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Now, this is a good sentence because the subject ini sudah ada, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. And then, predikatnya berupaya. Jadi, kalimat ini sudah lengkap. Jadi, seandainya diterjemahkan, maka kalimatnya pun akan bagus gitu. Jadi, yang diperhatikan nanti bukan grammarnya lagi, but then later on you will need to see the padanan katanya, the word, okay? And then the next is this one here. Salah satunya, this is the continuation actually. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kesehatan di berbagai macam sektor. Salah satunya is the subject, okay? And then the predicate here is meningkatkan, dengan meningkatkan. Okay, so this sentence is okay. Jadi kalau dimasukkan, okay, dimasukkan ke dalam Google Translate, insya Allah terjemahannya betul. Ini contohnya. Okay, the Ministry of Republic of Indonesia, okay, and then berupaya, makes every effort to improve the degree of public health. Nah, ini dia. Jadi, grammar, subject and predicate, it is correct. Diperbaiki adalah itu apakah the degree, apakah cocok gitu. Apakah pasnya the level of public health gitu. Oke. Okay? Nah, nanti kita akan masuk ke dalam situ. Okay, that's number one. Okay, salah satunya, one of them is by increasing health services in various sectors. Okay, one of them is the subject, and then the predicate is, okay, and then the rest is, oh yeah, this is the complement. So this is correct grammatically, sudah masuk tuh. Oke okay, ya. Nah, coba kita lihat kalimat berikutnya nih. Dalam penelitian yang dilakukan Zainal et al. Menyatakan bahwa sikap memiliki hubungan yang positif signifikan dengan intensi untuk membayar zakat profesi. Oke. Okay. Now, because this is a question, so actually I kind of need the response from you. Kira-kira kita ngobrol aja nih. Kira-kira kalimatnya betul atau salah nih? Subjeknya mana, predikatnya mana gitu. Kurang subjek, Prof. Kurang subjek, oke. Okay. Kurang subjek. Kira-kira kalau mau ditambahkan gimana? What is it like? Dia menyatakan. Dalam penelitian dilakukan Zainal et al, dia menyatakan bahwa oke, boleh begitu. Boleh. Atau bisa juga ini ya, dalamnya ini bisa juga dihilangkan kan? Bisa. Bisa, seperti itu. Jadi di kalimat ini yang salah adalah subjeknya nggak ada. So later on, when you try to put it in Google Translate, pasti terjemahannya akan salah. Gitu. Karena subjeknya nggak ada, salah tadi itu ya. Jadi if you want to say dalam penelitian dilakukan oleh Zainal et al, dia menyatakan bahwa gitu, atau mereka menyatakan bahwa sikap, atau bisa juga di sini dalamnya dihilangkan. Penelitian yang dilakukan Zainal et al menyatakan bahwa itu sudah betul. Jadi dalamnya ini harus hilang nih. Oke, gitu ya. Right, that's number one. Okay. Oke, nah ini terjemahannya nih seperti ini kira-kira. Penelitian yang dilakukan Zainal et al nyatakan bahwa penilaian memiliki research. Nah, ini research conducted by Zainal et al states that valuation has a significant positive relationship. Oke, ini secara grammar, subject, predicate sudah betul. Oke. Cuma makanya tadi ya, setelah kita bikin terjemahannya, what you need to do to find is the sentence correct
okay, I mean correct not only in subject and predicate. Oke, masih ada yang salah sedikit di sini kalimatnya. Jadi kurang artikelnya. Di sini harusnya ditambahkan a research gitu. A bla 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 bla. Begitu. Jadi secara subjek predikat sudah betul kalimat ini, cuma kurang sedikit e-nya. Nah, itu yang Google Translate masih belum bisa sampai sekarang. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya kalimat yang diterjemahkan itu sebaiknya sih berbentuk kalimat sederhana, bukan kalimat kompleks, atau dalam bahasa Inggris ada kompleks compound gitu. Jangan, karena bingung nanti idenya di mana nih, topik sentence-nya apa sih sampai panjang begitu. Okay, so most often, yeah, I often see my students writing their thesis itu dalam satu paragraf itu satu kalimat. That's not a good way because satu paragraf itu janganlah satu kalimat, terlalu panjang gitu. Jadi kita potong kalimatnya jadi beberapa kalimat, 3 kalimat misalnya. Why? Because if you read that paragraph and then you will be confused. Okay. So for example, this sentence here. Pondok Pesantren XY didirikan pada tahun 1974 dan saat ini sedang tumbuh dan telah mendirikan 17 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas. Oke. Nah, ini ada kejadiannya. Oke. So, what do you do? Gimana nih harusnya nih? If you put it in Google Translate, pasti 100% I'm sure that the sentence will be incorrect. Google is a machine. Google Translate is a machine. So when you put a sentence like this, it will translate. It cannot say no or say, "Hey, man, that's wrong." No, it's not going to do that. So it just translates. That's it. Dan kalau kita menaruh translation itu di dalam skripsi kita, malu nanti gitu. So gimana caranya supaya itu nggak terjadi? So what do? Again, we just need to cut gitu. Kita potong nih jadi beberapa kalimat. Oke. Misalnya Pondok Pesantren XY didirikan pada tahun 1974. That's one simple sentence, right? Gitu. Kemudian saat ini pesantren XY sedang tumbuh. Okay, that's another one sentence. And then the next one is pesantren XY telah mendirikan 17 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Okay, that's another sentence. So actually maybe that this sentence here could have like maybe 5 sentences. Okay, 5 sentences. Different sentences. Mungkin bisa jadi 5 kalimat dalam satu kalimat ini. Gitu. Jadi jangan jadi satu kalimat satu titik gini. This is not good. It's not a good idea. Karena idenya jadi bingung. Yang baca akan bingung. Okay. So, back to this. Pesantren XY, okay. Nah, kalau mau gabunglah seperti ini kira-kira. Only one pondok XY didirikan pada tahun 1974. Saat ini sedang tumbuh dan telah mendirikan 17 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Okay. Actually, this sentence is not perfect yet. Gitu. Paling tidak kita sudah dapat subjek predikatnya nih. Oke. Okay. Subjeknya bisa jadi ini, the subject is Pondok Pesantren XY. Okay. And then yang didirikan pada tahun 1974, kalau dalam bahasa Inggris ini istilahnya adjective clause. Jadi dia harusnya ada koma di sini satu nih. I forgot to put it. Okay. And then the predicate. Nah, ini subjek, predikatnya mana? Yang tumbuh dan telah mendirikan. Okay. Nah, take a look at this. Kalau di dalam Google Translate, we put it like this. Pondok Pesantren XY. Okay.
it modifies pondok pesantren. Okay, this is the subject, and then the predicate is currently growing. Nah, ini predicate number 1 nih, present continuous tense. Okay. Ini predikat yang kedua. Oke, tanda hubungnya apa? Dan saat ini sedang tumbuh dan telah mendirikan 17 cabang. Oke. So this sentence is I know that this sentence is grammatical correct. Ini udah betul nih secara grammar nih. Oke, jadi sekali lagi subjek predikat harus ada. Untuk memastikan subjek predikat ada, you have to make sure that the sentence is not too long. Gitu. Jadi jangan terlalu panjang kalimatnya. Oke ya. Okay, the next one is this one. Oh, this is just my term actually. So you have to avoid some nanggung sentences. Okay, nanggung. Fragment, istilahnya fragment. Jadi, okay, here we have a sentence ya. Masih kurangnya tingkat pemahaman dan keyakinan dalam membayar zakat. Walaupun dalam kehidupannya zakat sudah dapat diterima secara universal. Walaupun tingkat pemahamannya berbeda. So, we actually have 2 sentences here. Cuma ini dua-duanya juga, sorry, the first sentence is okay. Cuma the second sentence ini masih agak-agak membingungkan. Okay. So, ada 2 walaupun. Tapi dalam bahasa Inggris nanti bisa diakalin. Okay. Begini. Jadi, jangan bikin kalimat yang merah ini. Walaupun dalam kehidupannya zakat sudah dapat diterima secara universal, walaupun tingkat pemahaman, it is confusing, alright. Okay. Jadi kalau digabung, gabungannya juga masih membingungkan. Okay. You will see the translation later on, and I hope it is clearer than the bahasa Indonesia part. Okay. So jadi intinya kalimat-kalimat yang diawali oleh walaupun, karena, sehingga itu tidak boleh berdiri sendiri. Jadi karena pemotongan zakat ini tidak diizinkan atau karena pemotongan zakat ini tidak disetujui oleh pihak perusahaan. Titik. Nah, itu salah. Oke. Itu kalimat nanggung. Kata-kata karena dan seterusnya, walaupun dan semuanya itu ujungnya sampai ujung, they are anak kalimat actually, subclause. Makanya harus nyambung, harus ada induknya. Anak butuh induknya di situ. So, okay. Ini sudah terjemahannya ya. I'm sorry. Jadi kalau diterjemahkan begini, masih kurangnya tingkat pemahaman dan keyakinan dalam membayar zakat, walaupun dalam kehidupan zakat sudah dapat diterima secara universal. So, there is still lack of level of understanding. Okay, masih kurangnya, there is still lack of level of understanding and confidence in paying zakat. Even though in their lives zakat can be universally accepted, even though lagi nih ada 2. Okay, actually we can still, we have to still modify this one. Ini nggak bisa seperti ini nih, masih belum benar 100% nih. Okay. Oke, itu masuk lagi ya. Just a minute. Oh ya, oke. Nah, ini yang tadi. Jadi padanan kata masih yang tadi sama ya, masih yang sama. Jadi you have to pay attention to the synonym, bukan sinonim. What is that? What is the right word for this word in the other language? Okay. For example, the word ini confidence, keyakinan. Oke, masih kurangnya tingkat pemahaman dan keyakinan dalam membayar zakat. Keyakinan it is confidence, percaya diri. Okay. But then in this case, I think we need to find another word here. Okay. So is it
is confidence the right word for that? Okay, so ada even though-nya 2 kali, sorry. So I guess we need to find the right word, not confidence, but maybe trust in paying zakat. Okay, keyakinan, trust. Whether the money that we pay for zakat here will be used in the right way. Itu trust seperti itu. Jadi keyakinannya, bukan bahwa kita yakin bisa bayar zakat atau enggak. That is confidence gitu. Jadi confidence itu percaya diri. Sedangkan trust itu percaya bahwa something whether something is we believe that it's going to happen or not. Okay, so that's trust. Okay, I trust you, not I'm confident about you. I trust you. So ini masalahnya ya. Jadi masalah padanan kata. Okay, dan mengenai tadi yang even though, walaupun ada 2 itu, nah kita punya walaupun, terjemahannya even though, okay, atau although, okay. Nah di sini ada 2 ya. Kalau ketemu 2 seperti ini, kita bisa ganti yang kedua ini menjadi in spite of, in spite of, atau bisa juga diganti menjadi despite, tanpa of ya. Kalau despite tanpa of. Jadi in spite of different understanding, okay, different level of understanding. Despite different level of understanding. Gitu. That's number 5. That's number 5. Okay. Gimana ya? Sudah bisa dimengerti ya? Nah, yang berikutnya, okay. Next one is pemakaian kata di mana. Jadi seringkali saya temukan kita, mungkin bisa jadi saya sendiri, itu menggunakan kata di mana. Tapi tidak tepat pemakaiannya. Tidak tepat. Jadi, for example, laporan keuangan ini menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajer dalam melaksanakan tugas yang diberikan, di mana dalam mencapai laporan keuangan yang objektif ini memberikan informasi seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pengeluaran. Okay, that is one. Atau informasi itu digunakan sebagai sarana untuk memprediksi di mana perusahaan akan datang sebagai media bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Nah, kata di mana itu kalau dalam bahasa Inggris itu harus ada tempatnya. Misalnya, saya dilahirkan di kota di mana di mana orang tua saya kerja, gitu. Jadi di depan kata di mana harus ada tempatnya. Itu adjective clause of place, gitu ya. Adverbial clause of place ada bisa juga, sedangkan adjective clause. Tapi intinya di depan sini ada tempatnya nih. Dan pemakaian kata di mana di sini ini nggak cocok, gitu. Laporan keuangannya menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajer dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Di mana, nah, di mana ini tidak menerangkan kata diberikan. Dan ini salah. Seandainya ini dimasukkan ke dalam Google Translate, pasti akan ditranslatekan di where. Akan jadi where dia. Dan itu pasti akan salah. Oke. Jadi kalimat ini mesti dirubah. Tidak di mana. Oke. Intinya entah gimana berubahnya, terserah, tapi tidak memakai kata di mana. Misalnya di mana ya? Lokasi di mana penelitian ini dilakukan merupakan salah satu desa tertinggal. The location, the place where this research was conducted is one of the disadvantaged villages. Oke. Secara subjek dan predikat sudah betul tuh. Pemakaian kata di mana juga sudah betul. The location where this research. Jadi where ini menerangkan kata lokasi atau tempat. Tapi tetap setelah ini you have to see the
ini the word the right word for disadvantage, apakah tertinggal itu sama dengan disadvantage? Apakah nggak sebaiknya diganti dengan kata poor? Gitu. Poor villages, one of the poor villages, gitu. Jadi ini masalah lain lagi ya. Jadi again, one more time, be careful of using the word di mana. Alright. Okay. The next one is you have to be really careful with this proper nouns. Okay, when you want to translate proper nouns like nama. So I put these things, okay, these words, these phrases on Google Translate. Ternyata jadinya begini, Bapak Budi Dermawan misalnya, namanya nih ya. And then it becomes generous gentleman. Okay, nah that is wrong, gitu kan? Generous sih, betul, dermawan. Okay, Bapak gentleman. Okay, Budi juga mungkin masuk dalam generous. Cuma ya, this is wrong. Okay, daerah petukangan. Ini daerah tempat saya tinggal nih. Daerah petukangan. Petukangan diartikan carpentry. Mungkin pertukangan gitu, carpentry. Area. This is also wrong. Okay. Mercubuana is translated into lighthouse. Okay. Lighthouse. Lighthouse itu apa ya? Yang di pantai itu mercusuar. Okay. And then Bina Insani. Bina Insani jadi human development. Okay. So you have to be careful with this. But then you can overcome this with this. Okay. Jadi Bapak B-nya capital letter, D-nya capital letter, dan Google Translate langsung Mr. Budi Dermawan. So it automatically knows that it is a name. Okay. And then berikutnya daerah petukangan. And then I just put the letter P into capital letter, and then it goes right. Okay, it goes correct here. So petukangan area. And the next one is Mercubuana. I put the word universitas atau kampus, and then yeah, it is correct. Mercubuana University. Okay, and then Bina Insani. I put PT depannya, so it becomes PT Bina Insani. So yeah, you have to be careful with this. Okay, jangan sampai nanti nama orang berubah jadi diterjemahkan juga. Kota Batu, Stone City. Kota Malang, Unlucky City. Gitu. Right? Okay, the next one is iya, kalau ada mau tanya silakan ya. Pak Doni nanya dong. Silakan Pak. Pak Doni, terjemahan Google itu masih seperti struktur bahasa Indonesia ya? Ya. Jadi belum sesuai dengan apa ya? Aksennya apa istilahnya ya? Yang bahasa Inggris lah pokoknya. Bukan Indonesia Inggris gitu. Oh, sudah Pak. Sudah. Enggak, maksud saya hasil terjemahannya itu masih rasa-rasa bahasa Indonesia. Kalau secara umum Google Translate itu sudah bisa membedakan mobil merah nanti terjemahannya red car gitu. Cuma ada beberapa expression dalam bahasa Inggris yang berbeda sedikit. For example, kita biasanya kan bilang what is that? Ruangan ini sangat dingin. Oke. Ruangan ini sangat dingin. Nah, usually kalau terjemahannya Google Translate akan jadi the room is cold. Gitu. Padahal seharusnya it's cold. Okay, here atau it's cold in the room. Jadi diawali dengan kata it's. Gitu, Pak. Nah, for example, penelitian ini membutuhkan waktu selama 3 bulan. Okay. So, maybe the translation could be the research needs 10 months gitu ya. But actually the right one it should be it takes 10 months. Okay, it takes 10 months for the research to finish, for example. Gitu. Jadi
terkadang ada beberapa ungkapan yang agak beda sedikit, dan itu Google kurang bisa gitu. Tapi secara kasar yang menerangkan diterangkan itu dia sudah bisa. Gitu Pak Sapi. Oke. Oke, ada lagi? Lanjut. Pak, ada nggak yang lebih canggih dari Google Translate, Pak? Untuk penerjemahan mesin penerjemah ini selain Google Translate yang lebih canggih dari Google Translate, udah ada nggak? Lebih canggih ya, untuk sekarang itu sama Pak levelnya. Jadi ada tadi Bing Translator, punyanya Microsoft. So, itu bisa juga bersaing. Saya sudah bandingkan, tapi beda-beda tipis. Beda-beda tipis mereka tuh berdua. Bing Translator atau Yandex gitu. Nah, itu beda tipis tuh mereka. Kalau cara ini terjemah gimana, Pak? Kalau saya biasanya pakai Google Translate. Next, setelah itu? Setelah itu direvisi, dilihat lagi. Ya, dilihatnya apanya? Seperti yang tadi itu. Jadi misalnya padanan katanya sudah cocok atau belum. Gitu. Kemudian subjeknya, atau kalau sudah ada tensisnya betul atau salah, gitunya Pak. Kemudian tadi tuh terkadang yang saya terjemahkan itu bahasa Indonesianya masih belum benar. Jadi secara struktur masih salah. Nah, tugas saya pertama adalah membenarkannya dulu. Gitu. Jadi dibuat strukturnya sebenar mungkin, subjeknya, predikatnya, dibuat supaya enggak jadi kalimat nanggung, gitu. Makanya perlu kadang-kadang saya harus merombak satu paragraf, gitu, supaya kelihatan ini maksudnya apa intinya. Gitu. Makanya perlu juga pada saat menerjemahkan itu saya tanya sama orang ini maksudnya apa, mau kemana nih arahnya nih, gitu. Karena kalau langsung dikasihkan seperti itu aja kadang-kadang saya nggak ngerti ini maksudnya apa sih, mau kemana mau ngomongnya gitu. Jadi intinya nggak jelas. Jadi selama bahasa Indonesianya sudah benar, ya itu biasanya sih sudah cukup bisa tuh diterjemahkan. Gitu. Jadi nanti setelah diterjemahkan tinggal diedit aja, diedit kemudian di proofread. Gitu Pak. Yuk silakan, ada lagi kita ngobrol aja. Lanjut dulu Pak, lanjut. Lanjut ya. Nah ini adalah aplikasi tambahan yang saya pakai biasanya. Jadi saya setelah diterjemahkan, saya harus membaca lagi kan, memeriksa kalimatnya sudah betul atau belum. Jadi dilihat satu persatu. Kemudian saya pakai Grammarly. Nah, Grammarly ini software berbayar sebenarnya, tapi gratis juga, ada gratisnya. Artinya kalau kita mau install di Word itu bisa, walaupun terbatas. Nah, ini tampilannya nih. Sorry. Ini tampilannya. Jadi setelah diterjemahkan, ini dokumen dari mahasiswa, Nah, ini for example yang ini cannot be implemented. Nah, ini dari titik ujuk-ujuk tidak bisa dilaksanakan atau diimplementasikan, tidak bisa ini kan salah gitu. So, kalau Google Translate dia bisa begini gitu. Nah, ada grammar yang salah di sini. Di sini dia tahu tuh can, correct pronoun usage. Jadi di sini kurang pronounnya nih. Can is not a subject here. Jadi harus ada subjeknya. Nanti kita tinggal klik, lalu ada ininya, suggestion ya. Kira-kira apa nih yang pas, gitu. Tapi sekali lagi, Grammarly juga mesin. Jadi dia tidak bisa memeriksa grammar itu benar atau salahnya. Dia taunya cuma
subjek harus ada predikatnya, just like that, gitu. Tapi secara arti menghubungkan kalimat satu dengan kalimat berikutnya dia nggak ngerti, begitu. Jadi dia tahu pasif itu salah, tahu, tapi artinya nggak nyambung dengan kalimat sebelumnya, dia nggak ngerti dia. Gitu. Ini yang Grammarly. Oke, jadi diinstal dulu ya kalau mau ini. Nah, yang satu lagi adalah Thesaurus. Nah, ini yang sering saya pakai juga. Jadi, untuk mencari padanan kata yang pas, Thesaurus itu apa? Semacam dictionary, semacam kamus. Cuma kita mencari sinonim dari kata itu. Nah, di Google Translate, kalau kita mengetik kata yaitu, misalnya terdapat 3 komponen di dalam penelitian ini, yaitu pasti Google Translate akan menerjemahkannya sebagai namely. Namely. Dan kalau kita bikin kata yaitu terus di dalam ini kita, di dalam tulisan kita, dan dia akan mengulang tuh namely, namely, namely. Nah, supaya nggak bosen, kita harus cari kata lainnya kan. Oke. So, you can use Thesaurus. Caranya gimana? You can go to ini masih di Word ya, review, and then you find the window. Ini ada nih, ada spelling, ada define, and you go to Thesaurus. That's it. Nah, setelah itu katanya itu di blok langsung atau di copy paste aja langsung di sini. Kemudian akan keluar. Jadi namely itu bisa diganti dengan IE atau that is. Oke, atau such as, for example. Jadi nggak selalu namely, bisa diganti. For example, such as, to be exact, tepatnya. Tapi, again, you need to be careful too with this. Karena kadang bisa juga malah jadi jauh artinya. Gitu. Jadi, nanti setelah selesai diterjemahkan, dipakaikan Thesaurus, dipakaikan Grammarly, harus ada yang baca lagi, yang membetulkan. Kira-kira ada yang melenceng nggak nih artinya? Betul nggak nih pemakaian katanya? Gitu. Kemudian yang terakhir, ini adalah tenses sebenarnya. Jadi, kapan pakai tenses? Jadi kalau kita ingat-ingat, tenses itu kan ada banyak gitu ya. Tapi dalam penulisan jurnal maupun skripsi, nggak banyak yang harus harus dihafal. Yang perlu kita kuasai itu cuma beberapa aja. Jadi, misalnya abstrak itu dalam simple past tense, gitu. Simple past tense. Contohnya, the data in this research were words, phrases, and sentences, gitu. Jadi past tense ya. Kemudian metodenya kayak gini, metode penelitian dalam pasif dan past tense juga. Masih kalimat yang sama. Words, phrases, and sentences that were analyzed, yang dianalisis menggunakan deskriptif komparatif. Gitu. Were analyzed. Jadi masih past tense sebenarnya, cuma pasif. Oke. Kemudian diskusinya boleh ditulis dalam simple past tense ataupun simple present tense. Nah, untuk hasilnya juga ditulis dalam simple present tense dan simple past tense. Tapi kalau proposal itu biasanya digunakan future tense, pakai will. Jadi, it's not very complicated actually. Cuma beberapa tenses aja. Gitu ya. Nah, jadi intinya menerjemahkan dengan Google itu boleh aja. Jadi tulisan kita mau diterjemahkan dengan Google, walaupun nggak disarankan ya. Dengan syarat setelah dokumen selesai diterjemahkan harus diedit. Jadi kita harus mengeditnya dulu dan direvisi oleh orang yang menguasai kedua bahasa tersebut. Begitu kira-kira. Silakan, ada yang mau nanya? Ustadz, ada pertanyaan masuk dari Kak Devina. Ya. Beliau nanya, apakah Google Translate sudah bisa digunakan untuk menerjemahkan subjek yang khusus, misalnya bidang hukum atau bidang pertanian?
Ya, prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama. Kalau subjek khusus pertanian atau hukum itu kan informatif ya. Semuanya tuh bisa gitu. Asal jangan yang ekspresif. Ekspresif tadi yang saya bilang seperti puisi, membuat novel-novel Salipafilah tuh. Oke, nah itu kan ada kata-kata yang indah gitu. Nah diterjemahkan dengan Google Translate nggak masuk, artinya nggak dapet gitu rasanya. Tapi secara teks pertanian, hukum itu bisa. Tapi harus dibaca lagi ya setelah itu seperti yang tadi bilang prosedurnya setelah di translate, kemudian harus dibaca ulang, direvisi, diedit kata-katanya, gramernya, gitu. Gitu kita. Baik, Ustaz. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak Doni, izin ya. Silakan. Saya izin ya, moderator ya. Silakan. Pak Doni, jadi saya biasanya kalau pakai Google Translate, suggestion-nya apa rekomendasinya itu langsung satu paragraf atau per kata. Awalnya saya juga coba-coba pakai satu kalimat gitu ya. Iya. Tapi kalau kita mau menerjemahkan 15 lembar, rasanya lama juga tuh. Iya. Hanya satu paragraf atau kadang-kadang tidak. Ini Indonesia ke Inggris ya, Pak? Iya. Oke. Seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, jadi ada Google tahun 2016 sudah menginsert neural NMT itu. Jadi dia lebih pintar untuk menerjemahkannya. Jadi daripada kata per kata, malahan dia bisa memprediksi kalimat itu secara kontekstual. Jadi satu kalimat aja mendingan malah. Tapi ya gini, Google itu punya keterbatasan kata. Jadi kalau kita masukkan 15 halaman ya, pasti akan ditolak. Jadi katanya itu ada berapa 1.200 kata kalau nggak salah sih. Nah itu yang bisa diterjemahkan. Itu Pak. Jadi kalau kata per kata malah kemungkinan untuk salahnya lebih banyak daripada kalimat atau paragraf. Gitu Pak Sepki. Pak Doni. Monggo Ustaz. Izin host ya, tanya. Ya. Ini tadi kan penerjemahan dari Indonesia ke Inggris. Bagaimana kalau sebaliknya? Karena kan kita sering juga itu misalnya jurnal dalam bahasa Inggris, kemudian kita memungkinkan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sering sekali terjemahan dalam bahasa Indonesianya itu malah membingungkan. Itu bagaimana solusinya, Pak? Oh, oke. Nah, kalau solusinya kalau agak susah juga ya Pak ya, karena ya itu dia, kalau kita terjemahkan dari Indonesia ke Inggris pasti bahasa Inggrisnya kan kaku, gitu kan, dari Indonesia ke Inggris bahasa Inggrisnya kan kaku tuh. Kemudian begitu juga sebaliknya, kalau dari Inggris ke Indonesia pasti bahasa Indonesianya akan kaku tuh. Jadi mau gitu. Jadi kita coba perhatikan lagi kira-kira nih apa maksudnya. Begitu aja sih. Jadi memang ya kekurangannya mesin sampai saat ini masih di situ, Pak. Mestinya ya kita sendiri yang mungkin cari kata ini, apa arti kata ini gitu. Dicocokkan. Kadang sih itu terasa kalau saya nonton film, subtitlenya menggunakan subtitle Google Translate. Aduh, capek nontonnya, Pak. Jadi banyak salahnya ya. Gitu kira-kira. Iya. Terus yang kedua nih, Pak. Kalau dalam proses penulisan kita kan suka menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu untuk submit ke jurnal internasional. Salah satunya itu adalah ada software namanya Turnitin itu ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, bagaimana untuk menghindari plagiatisme itu? Karena ketika kita terjemahkan, ya kemungkinan itu kemudian kita terkena plagiat. Kita cek misalnya di Checker atau Turnitin seperti itu kan. Oke. Saya rasa bisa diakali dengan Thesaurus tadi tuh. Thesaurus itu kan mencari sinonim.
Jadi pertama kan kita paraphrase. Nah, untuk memparaphrase paragraf atau kalimat, kita kan harus tahu apa ya, kata-kata yang sama gitu, sama artinya, padahal katanya apa. Nah, itu bisa dibantu dengan thesaurus. Jadi mau nggak mau harus diparaphrase biar nggak, ya biar bisa lewat Turnitin tadi tuh. Pak Dodi, ada yang nyaranin seperti ini, katanya kalau mau cara yang paling gampang, pertama sekali ditranslate dulu ke dalam lain di luar Inggris, terus ditranslate, baru ditranslate lagi ke dalam bahasa Inggris. Itu bagaimana? Benar nggak itu? Wah, Cuma saya belum pernah coba, ilmunya coba. benar-benar deh. Bisa nih Pak Yoyo nih. Cari tips, ini kan tips dan trik, Pak. Betul, betul. Saya pernah menemukan ya Pak Yoyo ya. Jadi ada tuh mesin paraphrase. Jadi kalau translate itu kan Google Translate menerjemahkan. Nah, kalau ini memparaphrase gitu Pak Yoyo. Jadi kalau memparaphrase saya rasa sih nggak harus dari bahasa ini terus ke bahasa, balik lagi ke bahasa yang lain gitu kan. Kejauhan jalannya Pak. Iya. Pakai mesin itu aja. Phrase apa ya? Saya lupa. Saya pernah pakai itu, Pak. Wah, boleh itu. Paraphrase apa gitu? Rephrase atau paraphrase? Makasih Pak Doni. Infonya luar biasa. Sama-sama, Pak Yo. Oke. Apa berikutnya skripsi mahasiswa STEBI jadi bahasa Boleh dibantu Pak Yo ya. Tergantung Pak Sepki sama Bu Fahma ini. Setuju nggak? Masya Allah. Siap, dicatat. Oke, ada lagi? Silakan, ada yang bertanya lagi? Ini di chat ada yang bertanya nih, saya menggantikan Anita dulu, mungkin lagi. Oh ya. Ini. Saya boleh, Pak Doni. Ya, oh, Pak Firman. Silakan. Oh, Pak Firman. Oh iya, aduh, brother. Yeah. How are you, brother? Alhamdulillah, khair, fine, very fine. Nosi ya. Mendengar saya teknik untuk para prase. Quillbot, pernah dengar nggak? Quillbot.com. Nah, itu salah satu teknik untuk prase. Oh. Nah, jadi Q, U, L, B, O, T. Q, U, I, L, B, O, T. .com. Pak Doni belum pernah tahu ya itu ya? Belum pernah pakai Pak. Yang pernah saya pakai itu tadi paraphrase apa gitu. Cuma setelah di paraphrase ternyata masih jauh juga dari yang saya harapkan. Ya mesti kita sendiri sih kayaknya ya, kalau dibandingkan mesin mesti kita sendiri. Pak, oh ini Quillbot ya? Iya, Quillbot. Quillbot. Ya itu aja sih Pak Doni. Oh gitu. Makasih. Oke. Baik, Ustaz, ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Safira Febrianti. Ya. Assalamualaikum, Sir. Kalau untuk mencari terjemahan bahasa akuntansi atau keuangan, bagaimana? Karena ada beberapa yang berbeda jika diterjemahkan dengan Google Translate. Oke. Mencari apa tadi? Terjemahan dalam bahasa akuntansi atau keuangan. Oh gitu. Ya, jadi gini, kan setiap bidang ilmu tuh punya istilahnya masing-masing ya. Makanya kita harus, kalau mau pakai bahasa Inggris ya, kita harus punya tuh istilahnya. Jadi dictionary for accounting misalnya, gitu. Karena misalnya laporan keuangan.
kalau kita masukkan ke dalam Google Translate, laporan keuangan itu financial report, gitu. Padahal seharusnya kan apa? Kita tahu nggak? Financial statement. Financial statement, nah itu dia. Jadi bukannya report tapi statement. Nah itu istilah-istilah kayak gitu yang Google Translate nggak punya. Gitu. Harus punya. Jadi kalau kita menekuni bidang apa gitu, kita harus punya ininya dictionary khusus buat itu, buat bidang itu. Karena istilah-istilah itu kan nggak umum gitu, cuma ada di bidang itu tersendiri. Makanya kita harus menguasai itu. Punyalah bukunya. Jadi pada saat kita bingung, kita bisa merefer ke buku itu. Begitu. Nah. Terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi. Ya. Dari Popon Siti Mariam, kata beliau, berapa kali klik melalui Google Translate? Maksimal kata, if I'm not mistaken, there are about 1,100 something ya. Kira-kira maksimal gitu. Sisanya ya si Google Translate akan menolak. Begitu. 1,000 berapa gitu, 1.100 if I'm not mistaken. Ya. Gitu. Terima kasih Okay. Ustadz sebelumnya. Oke. Udah nggak ada yang masih ada yang tanya? Kalau enggak, oh ya ada, silahkan. Ya, Jajang, Jajang. Yeah. Your time. I have a question, sir. Yes, please. Are there the tips or trick to translate one document, or maybe you have a recommended application or way to translate one document, that one sentence or one document? You maybe just it. Yeah, like what I said earlier, Jajang. So when you want to translate a document, you better start from paragraphs instead of sentences or words gitu. So you go paragraphs, 2 paragraphs at a time, 3 paragraphs at a time. Gitu, Jajang. Because I think I have ever heard that we can to translate one document, so we upload one PDF gitu dalam if from Indonesia to English, I think it is not possible yet. Belum bisa Google Translate. What is possible is when you want to translate English document to Indonesian. Yeah, that's what I mean. From English to bahasa. Oh yeah, okay. So you just need to use Google Drive. Oh, Google Drive. So what is that? You upload it on Google Drive, on your Google Drive, and then one of the options there says translate document, and there you go. Biasanya langsung tuh. Oh, so there are no like application or web? No, it's not an application actually. It's Google Translate. Cuma pemakaiannya beda dikit. Gitu. Yeah, I should have shown you this here, yeah, but I forgot because I was focusing on Indonesian to English, not English to Indonesian. But yeah, okay. I'm sorry. Maybe next time I can share with you. Ever translated from English to Indonesia, but they're not clear and unclear. There's a mix between English and also Indonesian right there. Oh, I see. Yeah, that what is that? That situation will still happen until now. Either you translate it from Bahasa Indonesia to English or from English to Bahasa Indonesia. Gak jelas because of the style. The style is different. Oh yeah, I see. That is why. Okay, sir. Thank you so much. Okay, welcome, Jajang. Okay. Anyone else? Okay. There. If no, maybe let's move to the games, Mister. Oh yeah, okay. Game, yeah? Yeah. Okay, I haven't really tried it yet, but let's see if I can do it here. Let's see. Okay, 1 second. It's loading now. Cell phone, because we're going to play Kahoot. It's still loading because I left it alone there.
Okay, one second. It's taking some time here. Okay, while waiting, maybe there is another question. It is still loading there. I think you have to share screen. Yeah, yes, I am, but still still working, still going round and round. I don't know what's going on there. Maybe I left it and then, oh yeah, it's a second. Okay, I start seeing it now. It's here. All right. Create. Now I just need to host. Okay, one second, guys. Sorry. Okay, start screen sharing it. Okay. Okay, so you just need to go to kahoot.it, kahoot.it, and here is the pin 363572. Karena akan ada hadiah untuk 3 orang pemenang.
Yes. No. Shall we go now? Anita, Yes, sir. we start? Yes. Apa yang lain nanti nyusul ya? There are only 11 questions and not very difficult ones. There's a prize for the first winner and second winner, I guess. Well, okay, let's go. Lanjut ya. Yang belum silakan nyusul. Yes, 2006. Okay. Wah, ini. Okay. Okay, bukan Yandex ya. Yandex tadi kan. Good. Next. Oh, next one. Neural machine translation. It's so hard using phone here. Iya, kalimat gantung itu namanya. Fragment. Okay, good.
Yes. Yes. Jangan ekspresif, informatif kan harusnya. Okay. Okay, good. Okay. Kehadiran pesantren. Di mana? Salah tempat di mana tuh? Radin is unbeatable. So hard using phone here. Get there. Oke. Masih Radin juga. Very good. Wah, jelas ya. Nice. Okay. All right. This is the last question. Oh yes. Di dalamnya hilangkan.
Yes. Jai. Okay, you're the winner. Yes, alhamdulillah. Very good, Jaja. And for MS, Yeah. I don't answer number 1 because I don't understand yet for number 1 actually. Yeah. You gotta have 11 number correct ya. Bilangin ya. Mbak, pencetin ya. Alright. Okay, committee please note down. Silakan dicatat. MS. Thank you. okay, congratulations, Judge MS and Muhammad Ridho. Then thank you very much for Mr. Doni. You guys presented well and Very give us, welcome. maybe this is the last of our agenda. Thank you very much for your full attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Very much, Miss everybody. Dini.